Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Segala puji adalah untuk Allah semata. Tidaklah bergerak sesuatu pun, tidaklah akan jatuh sehelai daun pun, tidak akan berpindah makhluk yang paling kecil, dan tidak terkendali makhluk yang paling besar tanpa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh seluruh makhluk tidak ada yang luput dari pengamatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun yang terluput daripada pergerakan yang tidak terkendali dari kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkuasa memindahkan, Allah berkuasa untuk merubah, Allah berkuasa untuk menghancurkan, dan Allah juga berkuasa untuk menumbuhkan, karena Allah Maha Kuasa. Kita sebagai hamba Allah yang lemah dan tidak berdaya hanya selalu diminta untuk bersyukur kepada Allah atas semua yang kita dapatkan, kita alami, kita jalani di hidup dalam dunia ini. Kita bangun dari tidur, kemudian kita bisa datang ke masjid, kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Ini semua karena sayangnya Allah kepada kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kepandaian kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong kita. Untuk itu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah semua rahimakumullah. Pagi ini kita akan melanjutkan membacakan Tafsir Al-Azhar jilid 1 karya almarhum Buya Hamka. Tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa pada saat ini Kota Padang sedang mendapat hajat besar, yaitu FTQ nasional. Nah, mudah-mudahan dengan berkumandangnya ayat-ayat suci selama beberapa hari daripada qori-qori pilihan dari seluruh Indonesia akan menambah berkah, akan menambah kebaikan-kebaikan di Kota Padang tercinta. Karena kemarin kita merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala kejutkan kita, ingatkan kita bahwa sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Mudah bagi Allah untuk membuat bergoyang, mudah bagi Allah untuk merubah keadaannya. Jadi Bapak dan Ibu, kita tingkatkan amal-amal kita di tengah berbagai macam isu, di tengah berbagai macam suasana dan keadaan, di tengah bermacam kompetisi-kompetisi yang kita lihat pada hari ini, baik itu kompetisi yang membawa-bawa nama agama, ada yang membawa-bawa pokoknya macam-macam. Kita lihat fitnah-fitnah akhir zaman pun sudah nyata Allah perlihatkan kepada kita. Jadi kita bersama-sama berniat untuk meningkatkan amal kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 40 dari surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku karuniakan kepada kamu, dan penuhilah janjimu agar aku penuhi pula janjiku, dan semata-mata kepadaku sajalah kamu takut. Dakwah kepada Bani Israel. Sebagaimana telah kita maklumi pada keterangan-keterangan di atas, selain dari persukuan Arab Bani Aus dan Bani Khazraj, ada pula penduduk Madinah dari pemeluk agama Yahudi. Mereka bukanlah bangsa Arab keturunan Qahtan atau Adnan, melainkan keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Yahudi keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Yakub putra dari Ishak, dan Ishak putra dari Ibrahim. Semuanya adalah Rasul Allah. Beliau beranak laki-laki 12 orang, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam,
Maka berkembang biaklah anak keturunan Nabi Yakub yang 12 orang ini. Gelar kehormatan yang diberikan Allah kepada Nabi Yakub ialah Israel. Il di ujung itu ialah bahasa Ibrani yang artinya Allah. Israel kononnya berarti amir, berjuang bersama Allah. Bani Israel menerima Taurat dari Nabi Musa. Lama-lama timbullah pada mereka kesan bahwasanya agama yang mereka pusakai dari nenek moyang mereka itu yang dirumuskan dalam Taurat Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain sesudah Musa adalah khusus buat mereka belaka. Di antara 12 suku Bani Israel itu, yang terbesar adalah keturunan suku anak yang kedua, yaitu Yahuda. Lama-kelamaan menjadi kebiasaanlah mereka menyebut diri Yahudi dan agama mereka agama Yahudi yang dibangsakan kepada Yahuda itu. Padahal yang lebih tepat supaya semua yang tercakup ialah kalau disebut Bani Israel. Maka selain dari dakwah untuk orang Arab, Qatar dan Adnan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah menyampaikan dakwah kepada Bani Israel. Persukuan mereka yang besar di Madinah ketika itu adalah Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan lain-lain persukuan yang kecil-kecil. Dengan pindahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, rapatlah pergaulan dengan mereka. Apatah lagi ketika itu kegiatan perdagangan ada di tangan mereka. Mereka selalu bertemu di pasar dan telah dibuat perjanjian akan hidup berdampingan secara damai. Maka diperintahkan kepada Rasulullah supaya menyampaikan dakwah pula kepada mereka sebagaimana ayat 40, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku karuniakan kepada kamu dan penuhilah janjimu agar aku penuhi pula janjiku dan semata-mata kepadaku sajalah kamu takut. Di firman Allah ayat 40. Dihadapkanlah seruan kepada mereka karena patutlah mereka yang terlebih dahulu menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengingat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Di antara bangsa-bangsa yang sezaman dengan mereka dahulunya, kepada mereka lah dikhususkan Allah nikmat wahyu sampai mereka dilepaskan dari perbudakan Fir'aun. Bagaimana sejarah ketika Fir'aun berkuasa, Bani Israel ini sangat tertindas, macam-macam penyiksaan. Tapi dibebaskan Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi tanah istimewa pusaka nenek moyang mereka Ibrahim dan Ishak, dan berpuluh-puluh banyaknya nabi dan rasul dibangkitkan dalam kalangan mereka. Patutlah mereka mengingat nikmat itu, dan dari sebab itu patut pula mereka yang dahulu sekali menyatakan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dilihat sejarahnya harusnya itu yang lebih dahulu yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping itu mereka disuruh mengingat kembali janji khususnya dengan Allah. Meskipun kitab Taurat sudah tidak ada aslinya lagi, tetapi janji itu masih bertemu, yaitu bahwa mereka tidak akan mempersekutukan yang lain dengan Allah dan supaya beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang datang menegakkan kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa itu. Allah berjanji, ada perjanjian di Allah. Dijanjikan pula kemudian hari akan diutus pula seorang rasul di antara saudara mereka, yaitu Bani Ismail, itulah Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi itu telah datang membawa ajaran persis ajaran yang telah mereka janjikan dengan Allah itu pula, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Patutlah mereka ingat janji itu kembali. Dan Allah pun telah berjanji pula dengan mereka akan memberi mereka kemuliaan di antara manusia dan bangsa-bangsa, asal mereka tetap setia akan janji itu. Allah pun akan memenuhi janjinya pula. Dan kata Allah selanjutnya, kepadaku sajalah takut. Jangan takut kepada yang lain. Jangan segan menyatakan iman kepada Muhammad karena ancaman dari ketua-ketua mereka, Rabbi dan ahbar atau pendeta-pendeta mereka.
dan jangan segan menyatakan iman karena takut akan kalah pengaruh. Di pangkal ayat 41 kemudian dijelaskan lagi oleh Allah, dan percayalah kamu kepada apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang bersetuju dengan apa yang ada sertamu, yaitu kitab Taurat. Jadi Al-Quran membenarkan kitab Taurat. Jika kamu tilik kembali isi Taurat yang memerintahkan kamu percaya kepada Allah Ta'ala atau Allah yang Esa, jangan membuat berhala untuknya, dan hendaklah hormat kepada ibu bapakmu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan naik saksi dusta, niscaya kamu akan mengakui kebenaran Al-Quran yang memang itu pula lah pokok ajaran yang dibawanya, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula mengkufurkannya, karena kalau kamu kufuri, kalau kamu tolak dan kamu tentang Al-Quran itu, berarti kamu menentang kitab yang ada dalam tanganmu sendiri. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, artinya karena mengharapkan kemegahan lalu kamu dustakan kebenaran ayat Allah. Berapapun pangkat yang kamu dapat lantaran mendustakan kebenaran, namun itu masihlah harga yang sedikit jika dibandingkan dengan kerugian rohani yang kamu dapat. Kemudian di ujung ayat 41, dan semata-mata kepadaku sajalah kamu bertakwa. Artinya semata-mata berhubungan dengan Allah lah yang patut kamu pelihara, dan perbesarlah perasaan tanggung jawabmu dengan Allah, karena kesegananmu menerima kebenaran lain tidak hanyalah karena kamu hendak memelihara berhubungan dengan kepala-kepala dan ketua-ketua kamu, padahal kepala-kepala dan ketua-ketua itu tidak akan dapat melepaskan kamu dari bahaya yang akan ditimpakan Allah kepadamu. Jadinya sebenarnya seakan kepala-kepala suku saja, kaum-kaum Bani Israel di Madinah itu tak mau menyatakan beriman, padahal kepala-kepala suku pun itu tak akan mampu melindungi mereka ketika Allah akan berikan siksa. Nah, kemudian di ayat 42 Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang benar dengan yang batil, dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Di dalam catatan kitab Taurat telah diperingatkan kepada seorang rasul akan datang dari kalangan saudara sepupu mereka, Bani Ismail. Jadi dalam kitab Taurat sudah diceritakan akan datang rasul dari kalangan keturunan Bani Ismail. Tanda-tandanya sudah jelas, dan sekarang tanda itu sudah bertemu. Akan tetapi pemuka-pemuka agama mereka melarang pengikut mereka percaya kepada Rasulullah SAW, karena kata mereka dalam kitab-kitab nabi-nabi mereka itu tersebut juga bahwa akan ada nabi-nabi palsu. Mereka lalu katakan kepada pengikut-pengikut itu bahwa ini adalah nabi palsu, bukan nabi yang dijanjikan itu. Kalau pengikut mereka datang bertanya, mereka sembunyikan kebenaran dan kitab mereka sendiri. Mereka tafsirkan lain dari maksudnya. Hanya putar-putar cerita kau nak nabi sebenar atau nabi palsu, ya kan? Padahal kebenaran itu sudah jelas kepada mereka. Padahal mereka telah mengetahui bahwa memang Nabi Muhammad SAW itulah nabi dari Bani Ismail yang ditunggu-tunggu itu. Oh iya, yang ditunggu-tunggu. Tapi karena egonya, karena takut tersaingi, dikecilkan ke nabi palsu. Untuk mempertahankan kedudukan, mereka telah sengaja mencampur adukan yang benar dengan yang salah dan menyembunyikan yang sebenarnya. Ini gaya-gaya Bani Israel itu banyak daripada karena ya waktu kan cari kecil. Walaupun sebenarnya hati kecil yang menolak. Di hati keteknya lah jadi mana? Obat, iya benar sebentar. Tapi karena hati kecilnya, ya kan, karena tidak ingin kekuasaan yang terganggu, tidak ingin karena berang segala macam, disembunyikan, ditutuplah hati kecilnya.
Ayat 41 untuk peringatan bagi orang-orang yang awam mereka, dan ayat 42 untuk peringatan bagi pemuka-pemuka agama mereka. Sampai satu tadi adalah untuk kalangan masyarakat awam, katakanlah seperti itu. Tapi yang ayat 42 ini adalah untuk pemuka-pemukanya, untuk ketua-ketuanya, untuk pemimpin-pemimpinnya. Kalau ketua ini untuk apalah? Kalau daerah, gubernur, bupati, wali kota. Dan dirikanlah sholat dan berikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ayat 43. Setelah diperingatkan kepada mereka kesalahan-kesalahan dan kecurangan mereka yang telah lalu itu, sekarang mereka diajak membersihkan jiwa dan mengadakan ibadah tertentu kepada Allah dengan mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat. Dengan sholat hati terhadap Allah menjadi bersih dan khusyuk. Sedangkan dengan mengeluarkan zakat, penyakit bakhil akan menjadi hilang dan timbullah hubungan batin yang baik dengan masyarakat, terutama orang-orang fakir miskin yang selama ini hanya mereka peras tenaganya, dan mana yang terdesak mereka pinjami uang dengan memungut riba. Apabila Allah telah memerintahkan supaya iman kepada keesaan Allah itu lebih didalamkan dengan mengerjakan sholat, kemudian dengan mengeluarkan zakat, akan tumbuhlah iman itu dengan suburnya. Karena ada juga orang yang telah mengaku beriman kepada Allah tetapi dia malas sholat. Berbahayalah bagi iman itu, karena kian lama dia akan runtuh kembali. Makanya dikatakan siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Jadi ibaratnya sholat ini, Bapak dan Ibu, kalau sholat 5 waktu ini di dalam sebuah hadis dikatakan sebagaimana seperti orang keluar rumah pergi bekerja, dia setiap hari melewati 5 sungai. Sungai yang airnya bersih, yang airnya jernih. Setiap dia keluar rumah, dia melewati setiap 5 waktu keluar melewati 5 sungai. Tentu rahasia badannya. Inilah sholat 5 waktu itu. Dan hendaklah dididik diri bermurah hati dengan mengeluarkan zakat, karena bakhil adalah musuh yang terbesar dari iman. Apabila berperangai bakhil, nyatalah orang itu tidak beriman. Kalau dia ajak dengan anak bakhil bin ciki mana? Kemudian mengapa disuruh lagi ruku bersama dengan orang-orang yang ruku? Tidaklah cukup dengan perintah sholat saja. Apakah ini bukan kata berulang? Bukan. Ada juga orang yang berpaham bahwa asal aku sudah sholat sendiri di rumahku, tidak perlu lagi aku bercampur dengan orang lain. Itulah yang salah. Sholat sendiri pun belum sempurna, tetapi rukulah bersama-sama dengan orang yang ruku. Bawalah diri ke tengah masyarakat, pergilah berjemaah. Jadi kekuatan Islam ini istimaiyah, berjemaah. Tapi berjemaah itu berjemaah yang betul. Banyak loh ini istimaiyah itu berjemaah yang tidak pada tempatnya. Nah, ini khusus adalah bagaimana kita berjemaah di tengah masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kedua, arti ruku ialah khusyuk. Jangan hanya sholat asal sholat. Sholat mencukupi kebiasaan sehari-hari saja, tidak dijiwai oleh rasa khusyuk dan ketundukan. Nah, yang penting kamu kalah sholat. Kalaulah sholat lama. Inilah disuruhkan kepada Bani Israel itu, yakni agar mereka teruskan saja agama yang diajarkan Musa pada lanjutannya, yaitu yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW, agar mereka menjadi Muslim, menyerah diri kepada Allah, dan hiduplah sebagai Muslim yang sejati. Jadi Bapak dan Ibu, dari kisah ini, dari apa yang telah kita sampaikan ini, yang ditulis oleh Buya Hamka, mudah-mudahan kita bersama-sama akan mendapat suatu pemahaman bagaimana sebenarnya kehidupan Yahudi, sejarah Yahudi itu, dan bagaimana mereka membangkang kepada perjanjian yang telah dibuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai sekarang kita melihat ya
Kalau orang ingin menyebut sesuatu yang tidak baik, Yahudi ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dalam suasana dan keadaan seperti sekarang ini kita bersama-sama akan selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak amal ibadah kita. Kita tambah salat-salat sunnah kita. Kita tambah tilawah Quran kita. Kita perbanyak zikir-zikir kita. Kita perbanyak untuk merenung, bertafakur. Kita kurangi berbicara sia-sia. Kita kurangi berbuat yang sia-sia. Kita kurangi mempergunakan waktu sia-sia. Bagaimana kita sibuk untuk agama Allah. Bagaimana kita sibuk untuk pikir tentang umat. Bagaimana kita berdoa untuk umat seluruh alam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari azab nerakanya Allah, dari siksa neraka Allah. Dan bagaimana kita berdoa agar Allah ampuni dosa-dosa umat seluruh alam. Jadi doa bukan untuk diri kita lagi, sebagaimana Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau tetap memikirkan umat. Jadi Bapak dan Ibu, pada hari ini kita melihat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, kita ini banyak, tapi kita terombang-ambing. Kita seperti bui. Berkumpul berjuta-juta orang, tapi tidak dianggap. Baris pada sekian juta orang, tapi orang pandang remeh. Karena yang dilihat orang itu bukan fisik, tapi sebenarnya ketakutan Yahudi, ketakutan Nasrani ketika yang bangkit pada diri umat Islam ini adalah amal. Ketika umat Islam ditekun dengan sholat berjamaah, masjid penuh, orang tak lepas memegang Al-Quran, anak-anak di tangannya hanya Al-Quran. Kalau hari ini yang ada di tangan orang adalah apa yang banyak di tangan orang? Pagi HP, siang HP, sore HP, malam HP, sambil lalu HP, baru jago HP. Lebar persen. Anak-anak sekarang kita lihat di rumah HP, belajar HP. Jadi yang ditakutkan oleh Yahudi dan Nasrani adalah ketika yang dibuat oleh umat adalah amal. Kalau orang berbaris-baris, berkumpul-kumpul 2 juta orang, 3 juta orang, ya cuy, saya malah karena CBN ya kan? Tapi begitu setiap subuh masjid Al-Hikmah ini penuh, setiap isya penuh, mushola penuh, semua orang seperti semut keluar dari rumah. Aku lah pikir panjang, Tuhan ketika itu tidak tahu. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana kita menggairahkan amal-amal selain untuk diri kita doakan juga orang kampung kita, masyarakat kita dan umat seluruh alam. Semoga Allah selamatkan dari bencana dimanapun pada hari ini kita. Dan Indonesia tak berhenti tiap hari diguncang gempa. Kemarin Jawa Barat, Sumba, NTB, kita, Sumbar, tak tahu lah di mana itu yang datang. Nah, tapi itulah kuasanya Allah. Mungkin Allah maksud Allah dari seketik-seketik, ya kan, goncang dikit-dikit. Supaya apa? Supaya jangan sekali keluar. Kalau yang terjadi prediksi, ya berapa? 8,9. Mana ngiri kan? 9. Tapi Allah kan Maha Kuasa. Jadi Bapak dan Ibu, tiap malam kita tahajud, kita nangis kepada Allah. Ya kan? Ketetapan Allah, kehendak Allah adalah dilindungi dari berbagai macam keadaan yang mengerikan, keadaan yang mengkhawatirkan keselamatan hidup kita sampai akhir hayat kita. Kemudian kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kita diselenggarakan ketika kematian kita itu datang, kita diselenggarakan secara syariat Islam, dan kita berdoa nantinya kita semua berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.